Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah konsep kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang seru banget langsung ke dalam pikiran kita sendiri. Kita akan membedah konsep-konsep inti yang diam-diam ternyata ngaruh banget ke cara kita bertindak, cara kita merespon masalah, dan pastinya cara kita meraih kesuksesan. Siapin diri kamu buat wawasan yang bakal ngebuka mata. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi terus-terusan nahan kamu buat ngeraih kedamaian atau kesuksesan yang bener-bener kamu pengen? Kamu mungkin udah baca macam-macam buku motivasi, ikut seminar, atau kerja gila-gilaan setiap hari, tapi rasanya kok kayak lari di atas treadmill ya? Capeknya minta ampun, tapi jalannya di situ-situ aja. Nah, kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, itu wajar banget kok. Banyak dari kita yang ngerasain frustrasi yang sama. Dan justru inilah yang mau kita bahas tuntas hari ini. Sebuah konflik di dalam kepala kita sendiri, apa akar masalahnya, dan gimana cara kita menanginnya. Ada satu kutipan keren banget dari penulis Ursula K. Le Guin. Beliau bilang, kita membaca buku untuk mencari tahu siapa kita. Lewat baca dan belajar, kita tuh sebenarnya lagi berinteraksi sama informasi yang ujung-ujungnya jadi cermin buat mahamin diri kita sendiri. Nah, materi yang kita bedah hari ini tuh nekenin banget kalau diri kita ini adalah puncak kesadaran tertinggi. Mengenal siapa diri kita, termasuk kelemahan dan ketakutan paling dalam, itu bukan cuma sekedar renungan loh, tapi itu langkah pertama yang mutlak buat ngebuka semua potensi luar biasa yang selama ini ngumpet di dalam diri kamu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kekuatan membaca dan kesadaran, lanjut ngebahas 2 pola pikir, terus membongkar penjara mental, masuk ke terapi mandiri, dan ditutup sama kesimpulan kunci kehidupan. Bagian pertama, kekuatan membaca dan kesadaran. Kesadaran diri itu mulainya dari ngaktifin pikiran kita secara dinamis. Membaca itu jelas bukan aktivitas pasif. Kita harus memproses, mengevaluasi, dan yang paling penting, mempraktikannya. Hari ini, kita bakal membedah sebuah buku berjudul The Secret of Mindset, karya Daud Antonius. Buat yang belum tahu, beliau ini CEO dari Learn Academy dan co-founder komunitas psikologi digital. Bukunya merangkum banget betapa krusialnya mindset atau pola pikir dalam nentuin arah pencapaian hidup kita. Tapi, kita di sini nggak cuma nelan mentah-mentah isi bukunya ya. Analisis kita kali ini ngambil sumber langsung dari sebuah tinjauan kritis kualitatif yang udah diterbitin di jurnal Literaksi. Penelitinya ada Sinta, Dewiana Novitasari, dan Bella Isnawati. Kenapa kita butuh jurnal ini? Biar kita bisa ngelihat konsep motivasi ini pakai kacamata yang objektif dan terstruktur. Jadi kita nggak cuma nyari kata-kata mutiara, tapi benar-benar nyari validasi, apakah konsep ini beneran works di dunia nyata? Lanjut ke bagian kedua, navigasi perilaku dan 2 pola pikir. Jurnal ini nemuin satu hal yang menarik banget. Pola pikir kita tuh ibarat GPS di dalam otak yang ngarahin semua perilaku kita sehari-hari. Coba kita bandingin 2 tipe utamanya. Pertama, fixed mindset alias pola pikir kaku. Orang dengan tipe ini percaya kalau kecerdasan itu udah bawaan lahir, nggak bisa diubah. Bayangin kalau mereka gagal ujian. Mereka bakal mikir, wah gue emang bodoh sih. Ujung-ujungnya mereka jadi takut nyoba hal baru. Nah, beda cerita sama growth mindset. Mereka yakin kalau kemampuan itu bisa terus ditumbuhin. Kalau ngalamin kegagalan yang sama, mereka mikirnya, oke, strategi gue kemarin salah. Apa yang bisa gue perbaiki buat besok? Beda cara pandang sedikit aja, hasilnya bisa beda jauh banget kan buat masa depan? Masuk ke bagian ketiga, membongkar penjara mental Anda. Masalahnya nih nggak semua orang otomatis punya growth mindset yang tadi. Sering banget pikiran kita malah dikerangkeng sama yang namanya limiting beliefs atau keyakinan yang membatasi. Keyakinan ini bisa muncul tanpa kita sadari dari trauma masa lalu, didikan waktu kecil, atau lingkungan pergaulan kita. Semuanya perlahan ngebangun tembok penjara mental yang tebel banget. Menariknya, terapis kognitif dari Amerika, Dr. Jeffrey E. Young dan Janet S. Klosko, nemuin ada 11 jebakan kehidupan atau life traps yang sering banget bersarang di bawah sadar kita dan ngerusak kebahagiaan kita sehari-hari. Coba kita lihat beberapa jebakan yang paling sering kejadian. Pernah nggak kamu ngerasa selalu pengen nyenengin orang lain alias people pleasing? Kamu rela ngorbanin waktu istirahat atau impian kamu sendiri cuma karena nggak enakan nolak permintaan teman atau keluarga. Capek banget kan rasanya? Terus ada juga jebakan takut gagal yang bikin kamu lumpuh duluan sebelum nyoba peluang baru cuma karena otak kamu udah muterin skenario terburuk. Belum lagi perasaan kosong secara emosional atau kebiasaan nyalahin diri sendiri terus-terusan. Sadar atau enggak, jebakan-jebakan inilah rantai tak terlihat yang nahan kamu maju. Sekarang kita ada di bagian keempat, terapi mandiri mengubah diri. Nah, ini dia kabar baiknya.
Kamu tuh punya kemampuan buat mereprogram software mentan di kepala kamu sendiri. Buku ini ngasih teknik praktis yang namanya synergic approach atau pendekatan sinergis. Langkahnya ada 3. Pertama, afirmasi. Ini bukan ngomong kosong ya, tapi self-talk yang positif. Daripada bilang, aku ini payah, ganti jadi, aku lagi berproses. Kedua, visualisasi. Coba deh tutup mata bentar dan benar-benar imajinasiin kamu lagi sukses ngelakuin hal yang kamu takutin tadi dengan tenang. Dan yang ketiga, repetisi. Otak kita itu belajar dari kebiasaan. Kalau afirmasi dan visualisasi ini diulang terus setiap hari, logikanya keyakinan lama yang jelek bakal tertimpa, sama keyakinan baru yang jauh lebih kuat. Nggak cuma itu, jurnalnya juga ngebahas beberapa teknik terapi mandiri lain yang nggak kalah keren. Ada reframing, yang ibaratnya ngubah bingkai lukisan. Kalau kamu dipecat, jangan dibingkai sebagai kiamat, tapi bingkai ulang jadi, wah ini jalan buat ngejar karir impian. Terus ada submodalitas. Ini cara otak kita nyimpan kenangan. Kalau ada memori buruk yang suaranya keras banget di kepala, kamu bisa latih otak kamu buat ngecilin volume atau meredupkan warna kenangan itu biar nggak bikin nyesek lagi. Ditambah sama mindfulness buat bikin kamu lebih fokus ke masa kini, semua ini adalah alat-alat praktis yang bisa kamu pakai kapan aja. Bagian kelima, yang terakhir, kesimpulan kunci kehidupan. Kalau kita lihat secara objektif dari kacamata para peneliti, buku ini punya kelebihan dan kekurangan yang lumayan seimbang. Sisi positifnya, bahasanya simple, gampang dicerna, contohnya super relate sama keseharian, dan sukses banget bikin pembacanya termotivasi buat action. Tapi jurnal ini juga ngasih catatan kritis. Katanya pembahasannya butuh kedalaman lebih terutama soal langkah demi langkah teknik terapinya. Dan yang cukup penting, buku ini kurang ngebahas risiko soal ekspektasi berlebihan. Maksudnya gini, terlalu maksa buat selalu positif tanpa ngakuin perasaan sedih atau gagal yang valid malah bisa berujung ke toxic positivity. Tapi intinya, terlepas dari catatan kritis tadi, punya pola pikir yang terus bertumbuh itu adalah fondasi mutlak kalau kamu mau ngeluarin potensi terbaik kamu. Ini berlaku buat siapa aja loh. Mau kamu mahasiswa yang lagi pusing skripsi, pengusaha yang lagi kena krisis, karyawan yang ngejar promosi, atau ibu rumah tangga yang ngurusin keluarga tiap hari. Ngatur pola pikir di kepala kamu itu satu-satunya cara buat ngubah gimana kamu ngerespons dunia di sekitar kamu. Jadi, setelah semua yang udah kita obrolin hari ini, mulai dari sadar soal jebakan-jebakan emosional yang selama ini nahan kamu, sampai tahu kalau sebenarnya kamu punya kendali penuh buat nerapi pikiran kamu sendiri, pertanyaannya tinggal satu. Pola pikir mana nih yang bakal kamu pilih buat ngejalanin hari esok? Kekuatan buat ngehancurin penjara mental itu benar-benar udah ada di tangan kamu. Terima kasih udah ikut bedah konsep kali ini, dan mari kita terus bertumbuh.